Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kegembiraan supporter sepak bola Indonesia menggema. Kegembiraan bagaimana sepak bola Indonesia U23 Under 23 ini mulai menunjukkan tajinya. Asa terbandung banyak sekali, maka kegembiraan euforia itu menjadi maksimal. Kemudian akhirnya pada saat sampai semifinal dikalahkan oleh Uzbekistan. Ketika juara ketiga dan keempat diperebutkan, Indonesia pun dikalahkan oleh Irak. Dan akhirnya juga penentuan. Semoga kita semua senantiasa bergembira karena ole. Kita pasti menang, kegembiraan. Ada orang gembira kalau sepak bola Indonesia juara. Ada orang bergembira kalau bulu tangkis Indonesia Thomas dan Uber juara, tapi ternyata semuanya jadi runner up. Ada orang yang gembira karena mendapat Vespa yang antik. Ada Romo yang sangat senang sekali, maniak Vespa, kemana-mana naik Vespa, bahkan punya koleksi Vespa yang sungguh jos. Ada juga yang orang senang kalau melihat durian. Seakan-akan dunia itu hanya durian dan dia makan durian dengan kenyang. Ada orang yang senang sekali dengan makanan-makanan tertentu, misalnya sate yang khusus, misalnya sate di Tegal, Nenglia, itu semuanya menjadi kegembiraan. Tapi kegembiraan yang diajarkan oleh Yesus, apakah kegembiraan seperti itu? Kegembiraan yang katanya seperti ibu yang mengandung dan melahirkan. Pada saat melahirkan itu sakit, tetapi ketika sudah bayi dilahirkan, akhirnya menjadi kegembiraan yang berlimpah-limpah. Injil hari ini bicara tentang sukacita dan dukacita. Injil dari Yohanes, dalam mana-mana perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita ketika melahirkan. Tetapi kemudian pada saat bayi sudah dilahirkan, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, duka cita berubah menjadi sukacita. Duka cita berubah menjadi kegembiraan seperti seorang ibu yang melahirkan. Bayangkan, ibu itu harus 9 bulan membawa janinnya kemana-mana, seperti membawa beban atau tas ransel kemana-mana yang dibawa di depan. Dan kemudian ketika melahirkan, betapa sakitnya, menderitanya, harus berjuang menyapung nyawa. Tetapi kalau sudah melahirkan, anak sudah terdengar suara tangisnya, oe, maka kegembiraan ibu itu tidak bisa dibendung. Dia ingin cepat memeluk anaknya, bayinya, ingin cepat menyusui bayi itu, ingin cepat menggendongnya, dan itu menjadi semacam kegembiraan.
duka cita berubah menjadi sukacita. Yang dulu bersuka cita akan berduka cita. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal duka cita menjadi sukacita di dalam hidup kita sehari-hari. Banyak hal kita merasakan bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada seorang yang mempunyai masalah dalam keluarganya dan bebannya begitu berat. Masalah itu menjadikan dia tidak bisa lagi berhubungan dengan baik dan apa adanya dengan pasangannya. Maka kemudian ini menjadi beban bagi dia. Ada kesalahan, kemudian saling menyalahkan, dan akhirnya terjadi perpisahan. Tentu ini tidak dikehendaki, tetapi ini terjadi karena kelemahan-kelemahan manusia. Maka kemudian dia mulai bertemu dengan pasangannya, mulai melihat lagi bagaimana proses menjalin rumah tangga yang selalu berantakan zaman dulu, dan sekarang dia mulai dengan yang baru. Tentu saja bukan berarti ini membuka celah untuk kawin cerai, tetapi dia mau belajar melihat itu, mau bangkit, mau mencoba memperbaiki keluarganya. Tentu ada banyak halangan untuk kemudian membangun keluarga secara Kristiani, tetapi kemudian dalam proses semua, sampai dalam proses untuk memperjuangkan dengan anulasinya, kemudian mulai muncul lagi semangat hidup di situ. Dia mulai dengan dengan nol, dan kemudian satu prinsipnya, saya harus belajar dari kemarin. Duka cita yang sudah saya alami harus tidak bisa dialami lagi. Harus bisa mengatasi masalah yang sama kalau nanti muncul, karena sering manusia jatuh di dalam lubang yang sama. Maka dia mulai mendengarkan. Kalau dulu sering bernyanyi, sekarang kemudian mulai mendengarkan. Kalau dulu sering menunjukkan bahwa dia sebagai superior dalam keluarga itu, sekarang mulai mendengarkan. Dan kegembiraan seorang yang mendengarkan adalah kegembiraan yang kemudian berubah menjadi semangat keluarga yang saling mengampuni. Ketika orang saling memusuhi, saling menuduh, saling menyalahkan, saling ingin bersuara untuk mengungkapkan hatinya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahan akan semakin meruncing. Tetapi ketika dia mulai disadarkan, kuncinya adalah mendengarkan. Berdoa bukan teriak-teriak mohon pada Tuhan. Berdoa adalah mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Maka dengan mendengarkan pasangannya, mendengarkan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan anaknya yang mulai tumbuh berkembang, maka dia mulai menyejajarkan, mulai belajar tentang kebijaksanaan, mulai belajar tentang bagaimana mengatur semua ini, permasalahan, harapan, kesedihan, kekecewaan anggota keluarganya, dan mulailah dia merancang semua itu. Maka dengan mendengarkan akan mengubah yang tadinya sombong, menuduh, emosi, sekarang lebih banyak mawas diri, lebih banyak bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya buat yang terbaik untuk keluarga saya. Memang sudah terjadi, memang itu disayangkan, tetapi sejarah harus tetap berjalan. Semua sudah terjadi, maka dia mulai dengan baru, mendengarkan. Yang tadinya ingin selalu menangnya sendiri, membuka mulut untuk menuduh orang lain, menghakimi, bahkan pasangannya sendiri. Sekarang dia mulai mendengarkan bagaimana Tuhan berkarya,
bagaimana orang-orang lain yang ingin berkehendak. Bukan apa yang diomongkan, tetapi apa yang ingin diomongkan. Apa yang ada di balik hati. Apa yang disebut dengan bahasa simbol. Bukan sesuatu bahasa legal, tetapi implisit yang ingin disampaikan. Dan dengan mendengarkan itu, dia menjadi rekolektif, menjadi reflektif, menjadi orang yang lebih seperti Bunda Maria, menyimpan dalam hati, mengolah, dan akhirnya membuat perencanaan untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan untuk kerja serta masyarakatnya. Mari kita berlatih untuk sakit-sakit dahulu, berduka cita, lalu kemudian kita menemukan sesuatu yang membuat kita sukacita, dan sukacita ini akan penuh membuat kita semakin mengarahkan diri kepada Tuhan di dalam sukacita yang surgawi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.